Pemirsa intens investigasi, nama Baim Wong kembali jadi buah bibir. Bukan karena aksi sosial atau konten-konten YouTube-nya yang menghibur bersama keluarga kecilnya, melainkan karena sebuah caption singkat yang diunggah Baim seolah bentuk penegasan bahwa ia sudah bulat dengan keputusan yang baru diambilnya beberapa waktu belakangan ini. Ia mengunggah caption tersebut disertakannya dengan video panjang kira-kira berdurasi 1 menit. Dalam kolom komentar di video tersebut, memang masih banyak warganet yang bertanya-tanya akan maksud caption yang dibuat Baim tersebut. Meski begitu, yang juga cukup mengejutkan lainnya adalah tampak pula warganet yang seolah gagal fokus dan membahas isu lainnya, yaitu tentang Baim yang sempat memention kalimat pelit yang menurutnya sempat diutarakan sang istri Paula terhadap dirinya. Lantas seperti apa pula tim intens investigasi mencoba mencari tahu arti dari caption yang diunggah Baim tersebut? Benarkah kalimat tersebut benar merupakan penegasan Baim yang disampaikannya untuk keputusannya bercerai dengan sang istri Paula Verhoeven? Lalu, seperti apa pula bentuk komentar warganet akan isu Baim yang dituding pelit dan disampaikan melalui kolom komentarnya? Benarkah pula beberapa sahabat dekat Paula, Baim, bahkan ibunda Paula Verhoeven pun diam-diam sudah mulai angkat bicara mengenai kabar yang tengah menghebohkan ini? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kembali memanaskan jagat dunia hiburan tanah air setelah aksi buka-bukaan yang dilakukannya dalam acara jumpa wartawan yang dilakukannya belum lama ini, Baim dalam pernyataannya sebelumnya dengan linangan air mata dan perasaan yang mungkin masih berkecamuk dalam dirinya, saat itu mengungkapkan awal mula permasalahan rumah tangganya dan alasan dibalik gugatan talak cerai yang ternyata sudah dilayangkan Baim melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, diceritakan Baim pertama kali memanas sejak ia menemukan diduga adanya hal-hal yang janggal terkait sang istri, Paula, dan menurut Baim sang istri diduga bermain gila dengan salah satu sahabat dekatnya. Sejak mengungkapkan hal tersebut ke publik, sejak saat itu pula memang agaknya belum ada upaya lanjutan atau hal-hal yang dilakukan Baim maupun Paula mengenai isu yang dimunculkan Baim tersebut. Meski begitu, dikutip tim intens investigasi dari akun media sosialnya, Baim kemarin atau tepatnya pada Jumat 11 Oktober 2024 tiba-tiba mengunggah video yang di dalamnya berisikan caption atau kalimat yang seolah sebagai bentuk penegasannya terkait keputusan yang telah diambilnya untuk bercerai dari sang istri yang telah dinikahinya sejak tahun 2018 tersebut. Diunggah Baim dengan video berdurasi kira-kira 1 menit, video bertuliskan kalimat singkat namun syarat makna tersebut agaknya juga dapat dilihat sebagai bentuk pernyataan Baim yang telah final dalam keputusannya dan tidak ada lagi alasan darinya untuk memikirkan kembali keputusannya tersebut. Kita sholat Jumat sekarang. Halo, waalaikumsalam, lagi ngapain? Hah? Ada yang butuh sarung nggak? Makasih ya. Iya, maaf saya udah wudhu ya. Yuk, ada yang mau sarung? Makasih. Iya, iya. Amin, amin. Yuk. Udah buat anak gue nggak? Makasih. Kok nggak sholat? Baru pulang dari rumah sakit. Hah? Nggak sholat? Sholat dong, ya. Apa? Bajunya kotor, tapi sholat. Sayang kalau nggak. Nih, ya sholat ya. Sholat kita tuh di situ tuh, seberang-seberangan. Jadi kita kalau sholat tuh di sebelah kantor. Anak-anak udah dibiasain untuk sholat.
Dah, Bu. Saya nggak mau ada dendam sama dia. Sebenarnya, apalagi dibilang, saya jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini. Adiknya satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Bukan saya. Saya lebih kayak mengidekan, ayo buat YouTube. Orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Tapi uangnya Paula itu punya dia. Saya nggak ambil 1 rupiah pun uang dia. Saya digaji dari perusahaan, Paula juga, tanpa saya kasih tahu kalian jumlahnya berapa, dan tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan, Paula enggak. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan, maaf banget, harta gono gini itu ada sebelum kita perceraian. Saya juga menanyakan, buat apa membicarakan harta gono gini? Kan kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Ini dikasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya. Satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya. Mama saya udah nggak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau bukti apa lagi, Pak Im? Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah nggak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, lebih masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia, dan saya udah bilang kalau saya itu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya kayak begini. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol gini sama kalian ke depan ya. Maaf. Saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya. Kayak sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Setali 3 uang dengan caption yang ditulis Baim dalam postingan terbarunya masih dikutip tim intens investigasi dari akun sosial media. Ibunda Paula, Lina Verhoeven, juga tiba-tiba memposting Instastory yang diduga menyinggung caption Baim tersebut. Mengunggah kalimat kira-kira berbunyi seperti berikut. Dalam hidup ujian bukanlah untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan iman. Bersabarlah, karena setiap kesulitan selalu datang kemudahan yang telah Allah janjikan.
Dan percayalah bahwa rencananya selalu lebih indah dari yang kita duga. Masih belum diketahui apa maksud dari kalimat yang diunggah, namun sepertinya bentuk dukungan Ibunda Paula untuk permasalahan yang tengah menimpa buah hati tercintanya. Sementara itu masih melanjutkan terkait unggahan terbaru Baim, memang dalam video yang di dalamnya berisikan Baim tengah akan melakukan ibadah sholat Jumat dengan mengajak sang buah hati Kiano tersebut, beberapa warganet sempat hilang fokus dan membahas perihal apa yang sempat disampaikan Baim dalam jumpa wartawan yang dilakukannya. Membahas perihal sang istri yang menurutnya sempat menudingnya sebagai seseorang yang pelit. Hal ini seolah dibenarkan oleh warganet seperti dalam komentarnya yang dituliskan pada video tersebut. Ingat juga Paula semangat banget ngumpulin baju bekas Rafathar terus dibawa pulang. Setelah Ari Wibowo terbitlah Baim Wong. Kiano itu dulu dapat lungsuran baju-baju dari Rafathar banyak banget loh. Aku pernah lihat di YouTube Rans Mama Gigi dulu. Dia suruh Mbak Lala milih-milih baju Rafathar yang dah nggak kepake, tapi masih bagus-bagus banget, mau ku kasih Kiano. Namun, sebuah hal yang berbeda justru diungkap oleh Fahmi Bahmid, kuasa hukum Baim Wong, yang seolah menegaskan hal tersebut bukanlah kejadian yang sebenarnya seperti anggapan beberapa warganet. Jadi gini, jadi peristiwa itu kenapa dia muncul? Sebetulnya ini 1 tahun, habis itu puncaknya di bulan April, seingat saya. April 2024. Ya. Itu puncak sekali, jadi puncak sekali dan dia diem, dia dibilang begini, dia tidak membantah. Anda harus tahu, di saat seseorang sabar, jadi sabar ini bisa semua orang yang sabar. Tatkala seseorang yang sabar, batas kesabarannya sudah berakhir, ya seperti ini kejadiannya. Jadi dia selesaikan masalah itu langsung daftarkan ke pengadilan. Inilah tatkala seseorang yang selama ini sabar, diam, nah marahnya seperti itu. Nah pada saat kemarin dia mengungkapkan, itu adalah bentuk daripada selama ini saya diam, ini yang terjadi sebenarnya. Artinya dia ingin mengungkapkan kepada masyarakat ini yang terjadi. Jadi kalau misalnya itu menjadi sesuatu yang saya harapkan hal-hal yang negatif kan tidak perlu kita benarkan. Kan gitu ceritanya. Jadi yang saya tahu yang harus kita benarkan, yang harus kita tiru ada hal-hal yang positif. Itu kan begitu teorinya. Tapi dia sudah menyampaikan dengan keberanian dia, itu luar biasa sekali. Karena sebetulnya yang ingin mengungkapkan itu adalah memang Baim sendiri. Bagi Baim, saatnya saya buka kebenaran. Terkait biduk rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven, memang tak ada yang tahu kemana permasalahan ini akan berlabuh. Paula sampai saat ini pun belum juga memberikan komentar atau tanggapannya terkait hal ini. Memilih untuk lebih banyak diam dan hanya memberikan sindiran menohok melalui akun media sosialnya. Sikap Paula ini pun coba dianalisis oleh psikolog yang kira-kira berpendapat seperti ini. Pastinya setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang ini kan punya makna-makna dan motif-motif yang hanya dia yang tak paham gitu ya. Kalaupun pada akhirnya dia melakukan suatu hal yang hanya fokus pada kegiatannya, itu sebenarnya menunjukkan bahwa oke, saat ini ada hal-hal yang lebih penting untuk aku lakukan dan perhatikan, yaitu bagaimana aku harus membangun diriku gitu ya, bagaimana aku harus menata kembali mungkin pekerjaan, kehidupan mentalku gitu, kesehatan fisikku di antara semua konflik atau permasalahan yang terjadi gitu. Jadi yang saya tangkap ini memang satu cara yang memang dilakukan sebatas untuk memastikan bahwa dia berupaya sekali untuk bisa memastikan segala permasalahan dan konflik yang terjadi itu tidak sampai merusak kesehatan mentalnya gitu ya, ataupun bagaimana tujuan dia untuk membangun kembali kemandirian baik dalam hal finansial ataupun kehidupan. Saya sih melihatnya mungkin dia memiliki prinsip jangan melawan api dengan api gitu ya. Jangan melawan hal yang salah juga dengan perbuatan salah, atau melawan emosi dengan emosi gitu ya.
Jadi memang bersikap diam, bijak, lebih logis untuk memikirkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan dan pernyataan yang diberikan itu menurut saya lebih bijaksana ketimbang harus mengungkapkan emosi yang terlalu ekspresif padahal tujuannya mungkin tidak sejalan. Sementara itu, kehebohan permasalahan ini memang sepertinya juga menarik rasa simpati aktris Nikita Mirzani yang kebetulan memiliki kuasa hukum yang sama dalam menghadapi permasalahannya. Kemungkinan mengetahui sedikit banyak terkait permasalahan ini karena memiliki kedekatan dengan sang kuasa hukum. Nikita Mirzani juga agaknya memilih berdiri di sisi sahabatnya tersebut dan seperti pasang badan. Terutama untuk Baim, jika ada beberapa di antara warganet yang seolah mencoba mencari gara-gara dengan sahabatnya tersebut, seperti ini cara Nikita membela Baim Wong yang dituding warganet kerap melakukan konferensi pers layaknya seterunya Fadel Bajideh, dan angkat bicaranya Nikita perihal keputusan Baim untuk melayangkan gugatan cerainya. Baim udah kayak Fadel, konferensi pers terus, belum konferensi pers terus, baru sekali. Kalau baru sekali kalian jangan lebay. Lagian orang cerai itu biasa aja kali. Kalau cerai berarti udah gak cocok, ya udah netizen jangan jadi hakim. Kalau udah gak cocok ngapain dilanjutin? Daripada dilanjutin makan hati. Kalau makan hati itu tekanan batin. Kalau tekanan batin tuh udah pasti gak happy. Kalau udah gak happy tuh bawaannya udah gak bahagia. Kalian tuh juga jangan kayak hakim gitu. So tahu membanding-bandingkan orang nggak boleh. Makanya orang Indonesia tuh banyak pengangguran, banyak yang nggak punya pekerjaan, hidupnya stuck di tempat. Karena apa? Karena netizen Indonesia tuh lebih suka mentingin hidup orang dibanding hidupnya sendiri. Ya kalian juga netizen, jangan membanding-bandingkan. Mendingan Gading, mendingan Desta. Nggak bisa, say. Masalah orang tuh beda-beda. Masalah orang tuh beda-beda. Cara menyelesaikannya juga beda-beda. Nggak bisa kalian banding-bandingkan. Kayak mana kalau gimana kalau kalian aja dibandingin sama tetangga kalian, coba. Kok repot jauh-jauh banding-bandingin orang lain dengan orang lain. Nggak usah repot, nggak usah repot lu ngebanding-bandingin orang A, orang B, orang C, beda, saya beda. Ya, permasalahan orang setiap rumah tangga beda-beda. Ya, cara menyelesaikannya pun beda-beda. Nggak bisa kalian sama-samain. Lebih respect sama Gading, lebih respect sama Desta karena menutupi aib rumah tangganya. Nggak bisa. Ya mereka mungkin bisa diajak bicara antara Desta dengan mantan istrinya bisa diajak komunikasi. Ya mungkin Baim dengan Paul nggak bisa komunikasi. Jadi nggak bisa kalian banding-bandingkan. Semua orang yang bercerainya baik-baik pasti dia bisa berkomunikasi. Bisa cari jalan keluar yang terbaik. Seperti apa nih kita harus ngapain gitu kan. Seperti diceritakan sebelumnya atau saat menggelar jumpa wartawan, di mana Baim seolah mencoba mengungkap permasalahan yang dialaminya selama 1 tahun belakangan ini. Seperti apa cerita Baim dan kuasa hukumnya? Benarkah hal ini dilakukan untuk mengakhiri kesengsaraan lahir batin yang selama ini dirasakan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sementara
Sementara itu, kuasa hukum Baim Wong Fahmi Bahmit menjelaskan bahwa gugatan cerai yang sudah kliennya ajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan beberapa hari lalu, berkasnya sudah dipersiapkan termasuk segala tuntutan yang diajukan, diantaranya permohonan cerai talak dan permohonan hak asuh atas anak. Ditambahkan Fahmi bahwa Baim Wong memutuskan bercerai dengan Paula guna mengakhiri derita lahir dan batin yang ia telah menyiksanya selama ini sejak bulan November 2023 silam. Menurut Fahmi, Baim juga berusaha bertahan sejak hampir setahun lalu memikirkan keputusan yang telah dibuatnya, namun semakin ia bertahan, semakin dalam derita yang ia rasakan. Sehingga akhirnya ia memutuskan untuk menyudahi rumah tangganya dengan melayangkan gugatan cerai talak dan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang terdaftar pada tanggal 8 Oktober 2024. Kalau tidak ada berkas, tidak mungkin permohonan itu masuk ke pengadilan. Dia minta tolong untuk diajukan, ya saya ajukan dengan bukti-bukti yang ada dan saya juga sampaikan sebelumnya apa yang diinginkan, sehingga itu beberapa kali terjadi perubahan di dalam gugatan yang akhirnya gugatan yang saat ini terdaftar itulah yang disetujui oleh Baim Wong. Kalau bicara orang sakit hati nggak bisa kita nilai, jadi di saat seseorang yang sabar, sakit hati dan marah, ya ini yang terjadi sehingga dia mengajukan gugatan atau permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menilai sebelum dan sesudah. Nah, yang jelas dia tersakiti. Kalau seseorang yang sabar tersakiti itu betul-betul akan berdampak yang luar biasa dengan apa yang akan dia lakukan. Nah, apa yang dilakukan ternyata dia mengajukan gugatan cerai talak. Artinya dia ingin mengakhiri rumah tangga ini. Bagi dia ini adalah perjalanan hidup dia yang sudah saatnya saya akhiri, karena kalau diteruskan ini akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan lahir batin buat dirinya. Dia nggak percaya aja, orang yang dipercaya melakukan hal ini sangat menyakitkan, itu saja. Sejak November 2023, artinya dia sudah bertahan sekian lama, mencoba untuk bertahan demi kebaikan dan kepentingan anak-anak, ternyata itu tidak bisa terus-menerus dia pertahankan. Akhirnya dia mengambil sikap yang terbaik adalah mengakhiri pernikahan ini dengan keputusan dari pengadilan. Seperti itu. Selain melayangkan gugatan cerai talak dan hak asuh atas anak, Baim Wong sebagaimana diungkap oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmit juga telah menyiapkan bukti berupa para saksi yang akan menguatkan isi gugatannya. Terkait jumlah saksi yang sudah dikumpulkan Baim Wong, kuasa hukumnya tak mengungkap jumlah yang pasti. Tetapi yang jelas, menurut Fahmi, saksi dari pihak Baim sudah ada lebih dari 1 orang. Para saksi tersebut adalah rata-rata orang yang dekat dengan Baim Wong dan Paula dan tahu dengan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangganya. Yang jelas ada problem rumah tangga, sebagaimana yang disampaikan di dalam pada saat di Tiger Wong, ya seperti itu yang sebenarnya. Jadi saya tidak akan membuat statement baru atau keterangan baru, saya hanya mengutip apa yang dikatakan oleh prinsipal saya, Baim Wong. Apa yang dikatakan sama Baim Wong itu adalah ya seperti itu. Jadi saya tidak mungkin akan menambahi dan mengurangi karena saya tidak punya hak untuk menyampaikannya. Jadi apa yang adanya di gugatan, apa yang disampaikan Baim Wong, sudah itu yang sebenarnya. Dan berdasarkan fakta dan bukti saksi, harus saya percayai. Jadi saya tidak membutuhkan klarifikasi atau membuat istilahnya menanyakan. Jawab saja kalau memang ada yang di dalam gugatan itu, jawab. Kalau memang kamu ingin jawab, jawab aja. Itu ada hak kok untuk menjawab. Yang saya tanya adalah mana buktinya, mana saksinya. Saya tidak akan tanya bagaimana perasaanmu, karena itu bukan urusan pengacara menanggapi perasaan seseorang. Saksinya sudah ada, bahkan lebih dari 1. Banyak sekali saksi yang tahu, dan mereka rata-rata adalah orang yang dekat. Dekat dalam artian tahu peristiwa ini. Saya kembalikan ke Anda, kalau Anda mengalami keadaan seperti ini, manakala ada seseorang mengkhianati Anda, orang itu sangat Anda percaya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Sudah, saya tidak perlu menjawab. Anda sudah menjawab pertanyaan itu.
Menarik memang membahas biduk rumah tangga sejumlah selebriti yang tampak harmonis dari luar, namun seolah bak neraka di dalamnya. Dikenal harmonis bahkan romantis di konten-konten yang diunggahnya di media sosial, ternyata yang terjadi sebenarnya justru sebaliknya. Lantas seperti apa sejumlah selebriti angkat bicara mengenai kejadian ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ya, menarik memang kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna dari luar memang ternyata menyimpan cerita yang tidak diketahui publik. Demikian pula pada rumah tangga Baimong dan Paula Verhoeven. Selalu tampil kompak baik di acara-acara televisi maupun di kanal YouTube mereka yang diikuti oleh jutaan penggemar, momen-momen manis bersama keduanya yang ditunjukkan di hadapan kamera sepertinya juga jauh berbeda dengan kejadian sebenarnya. Hal ini pula yang diutarakan Feby Palwanti, sahabat Paula, sering menghabiskan waktu bersama sang sahabat di acara pengajian. Feby mengaku terkejut saat mendengar kejadian ini muncul ke hadapan publik. Sebagai sahabat, Feby pun hanya bisa mendoakan agar permasalahan di antara sang sahabat dengan sang suami bisa cepat terselesaikan dan menemukan jalan keluarnya. Meski begitu, Feby cukup yakin saat ditanya perihal kabar berkembang yang mengaitkan nama sahabatnya yang lain, yaitu Dimas Seto, yang santer diberitakan sebagai sahabat yang dituding Baim melakukan pengkhianatan. Feby sepertinya berani bertaruh jika suami Dini Aminarti itu tidak seperti yang dituduhkan. Pasalnya, ia mengenal keduanya dengan baik dan keduanya pun menurutnya sebagai pasangan yang romantis. Ya pasti kita mendoakan yang terbaik. Semua orang pasti punya masalah ya. Semua pasangan berumah tangga pasti ada masalah. Tapi ya tugasnya kita sebagai teman-temannya mereka ya kita cukup mendoakan. Semoga dikasih jalan terbaik, dikasih ketabahan juga untuk menjalankan semuanya. Gitu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau kita kan maksudnya kita bingung juga ya kenapa jadi ke situ gitu. Astagfirullahaladzim, enggak lah kita tahu lah Kak Dini, Kak Dimas itu jauh banget mereka seharmonis, seromantis itu, nggak ada sangkut pautnya lah ke permasalahan yang lagi beredar sekarang. Kita tahu banget kok sahabat kita ya, Masya Allah banget Kak Dini, Kak Dimas itu benar-benar panutan kita banget. Jadi yang diberitain itu menurut aku nggak bener lah. Iyalah, kasihan lah kan mereka juga punya kehidupan ya. Alhamdulillahnya mereka juga nggak terlalu ibaratnya ambil pusing. Tapi ya sebenarnya pengennya sih lebih bijak aja gitu untuk berita-berita yang beredar. Karena kan belum tentu itu benar. Orang menggiring opininya ke situ kan kasihan yang nggak bersangkutan tiba-tiba kena gitu. Pokoknya ya semoga teman-teman kita semuanya nih punya urusan dan masalahnya cepat kelar. Gitu. Semua berita jangan ditelan mentah-mentah. Mentah-mentah. Nggak mungkin gitu ya. Enggak lah. Ya doain aja pokoknya yang terbaik lah buat semuanya ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.